HP 14S DK5001TU merupakan produk unggulan di masa sekarang. Performa kenyang, bodi tipis, slim, dan backlight menjadikan produk ini banyak digemari di kalangan masyarakat. Bodi awet serta webcam jernih menjadikan andalan buat pembelajar ilmiah, pendidik, dan pekerja profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, di hadapan Anda sudah bisa dilihat ini adalah laptop dari HP. Nah, kita tahu sekarang ini sudah bermunculan banyak laptop baru di generasi ke-12. Nah, kita kebetulan di sini dihadirkan yaitu laptop dengan prosesor Alder Lake. Nah, nanti kita akan uji dari produknya. Sebelum kita uji, kita akan unboxing ya. Nah, produk ini adalah di kisaran kurang lebih ya 10 jutaan. Nah, nanti kita akan ketahui performanya benchmark Cinebench R15 dan kita juga akan uji di Cinebench R23. Apakah prosesor ini cukup mumpuni ya untuk bermain game juga, nanti kita lihat. Karena di seri ini laptop ini adalah tidak dibekali dengan dual grafis, namun ada VGA di dalam Intel Core i5 generasi ke-12. Nah, langsung saja kita bacakan spesifikasinya. Nah, nanti kita akan bedah produknya, dimana ini adalah menggunakan Intel Core i5 generasi ke-12 Alder Lake, yaitu dia adalah di GHz, yaitu dari 3,3 up-nya yaitu sampai ke 4,4 GHz. Dia adalah menggunakan 12 thread ya, 10 core. Nah, untuk data yang ada di dalam ini kita bacakan ya. Di antaranya adalah total jumlah core-nya adalah 10, kita perlihatkan listnya. Dan untuk core-nya adalah 2, untuk efisien core-nya adalah 8, dan untuk total thread-nya adalah 12. Nah, nanti kalau dibuka dalam MSI Afterburner itu nanti ada 12 core ya teman-teman ya. Dan di sini bawaannya adalah menggunakan VGA Intel Iris Xe. Nah, nanti seberapa kuat kayak. Dan kemudian untuk RAM di sini dia adalah menggunakan RAM 8GB DDR4, belum DDR5 ya kan kawan ya. Dan di sini bisa di-upgrade maksimal 32GB karena terdapat 2 slot di dalamnya. Storage-nya menggunakan SSD NVMe 512. Nanti kita akan uji hasilnya seperti apa. Terus selanjutnya juga di sini adalah LED-nya adalah menggunakan 14 in Full HD. Dan kalau dalam wacanya prosesor ini adalah dapat 4K. Coba nanti kita lihat hasilnya. Dan selanjutnya adalah untuk dimensi beratnya di sini adalah sekitar 1,45 kg atau enggak sampai 1,5 kg untuk laptop saja. Dan ya kemudian untuk keyboardnya adalah model backlight. Untuk penasaran kita lihat ya, simak videonya ya. Karena sekarang tampaknya kita harus menunjukkan model-model yang baru. Dan jika teman-teman berminat silahkan klik ya link di bawahnya untuk mengetahui harga terbarunya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, ini adalah produknya. Mari kita lihat secara detailnya bahwa ini benar-benar laptop baru dan bergenerasi 2 tahun ini, bisa dilihat ya. Untuk serialnya yaitu HP 14S DK5001TU. Dan untuk prosesornya ini bisa dilihat Intel Core i5 generasi ke-12 yaitu 12350U. Oke, yang selanjutnya ini untuk prosesor adalah Intel Core i5 Alder Lake dengan 12350U dan SSD 512. Untuk RAM-nya adalah 8GB. Dia tidak ada PD dan Windows 11. Dan untuk LED-nya adalah 14 in Full HD LED IPS ya, sudah IPS ya, dia di 250 nit. Dan untuk baterainya adalah 3 sel 41 ya. Nanti kita akan uji. Nah, ini kita lihatkan masih segel, asli segel ya. Nah, ini dilihat ini Mas dari atas. Nah, ini masih tersegel nih. Ini belum putus ya, di sisinya belum putus. Coba kita lihatkan. Ini untuk belakangnya juga masih tersegel rapi. Nah, ini belum ada sobekannya ya, masih resmi. Dan produk ini adalah bergaransi 2 tahun. Silahkan sekarang kita buka dari bawah aja. Nah, dari bawah ya. Dan untuk mendapatkannya adalah dapat tas ya di situ. Kita lihat modelnya, langsung kita analisa. Itu yang di depan kita, muka-muka nggak bocor karena suara dangdutnya berisik. Dangdut dari mana itu Mas? Nggak tahu itu. Dari depan ini sekarang sudah menjadi lapangan sepak bola. Ada kuliner juga. Ada juga kuliner. Jadi kalau buat teman-teman kisaran Magelang dan mungkin Kedu kesini nggak bakalan ngelih ya apa ya,
misalnya menunggu lama pun bisa datang di depannya. Ada kuliner banyak di sini ya, dan hiburan-hiburan juga untuk keluarga ada juga di sini. Sambil promosi di kelurahan kita. Ada juga kapalnya ya. Jadi tempat rekreasinya depan toko kita ya. Ini adalah prosesi unboxing dari produk HP 14S Ultra. Kalau sebelumnya kita pernah menguji di versi RTX ya teman-teman, HP dengan Intel Core 5 generasi 11. Sekarang ini adalah generasi ke-12 yang terbaru. Oke, ini bisa dilihat warnanya sekilas kelihatan silver. Dan produk ini adalah karakter prosesor dengan ultra low power ya. Jadi di sini adalah termasuk prosesor yang tinggi namun hemat daya. Oke, itu bisa dilihat. Jadi untuk kisaran berat sudah kita singgung ya, sekitar 1,5 kg. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari di website sendiri ya teman-teman. Kita hanya menguji dari performanya. Jangan dibongkar dulu mas. Ini masih segel. Nah ini bisa dilihat. Ini masih original. Ini kelihatan ya. Oke, langsung kita buka. Agak berisik nggak apa-apa ya. Ambil sebanyak-banyaknya ilmu kita ya, dan cari referensi yang lain juga. Oke, sebelum kita buka jangan dibuka dulu. Chargernya masih belum dibuka. Oke, yang sekarang adalah chargernya. Mas tolong ditutup pintunya mas. Nah ini sekarang kita buka chargernya. Oke, kecil banget chargernya bro. Ini kita lihat ampernya ya nanti. Ini ada berapa ampere. Dan produk ini adalah bawaannya Windows 11. Oke, kita bacakan di sini ampernya berapa? 2,31 ampere. 2,31. Coba kita lihat, kita detailkan. Ini mas, kelihatan nggak mas? Oke, kelihatan ya ini secara detail ya. Di sini adalah 45 watt. Dibaca mas. HP berapa itu? HP 19,5 volt. 2,31 ampere, 45 watt. Oke ya, siap, 45 watt. Oke, yang selanjutnya langsung saja kita buka produknya. Sebentar ini Anda tadi suruh buka. Oke, sudah buka pelan-pelan saja ya guys. Keren sekali bro. Wow, ini ada logo macam-macam. Coba mas diangkat ya. Kita bahas sebelum menginstal produknya. Oke, di sini ada barcode buat ngecek garansi atau garansi. Ya, nanti ngecek bisa ngecek di sini untuk garansinya. Drivernya bisa di sini. Oke, terus yang selanjutnya di sini ada bawaan free Office 2021. Di sini ada logo Intel Core i5 generasi ke-12 Alder Rack, dan di sini ada grafik dengan Intel Iris Xe. Nah, seberapa kuatkah ya? Nanti kita akan uji di game juga. Coba sebelum diangkat dulu mas, lepas. Tekuannya sampai berapa? Tekuannya, engselnya, mentok. Ini enggak sampai yang rata-rata 100 berapa itu? 180 ya, 180 ini sekitar 145 mas. Sekitar 145. Nah, ini sekitar, coba kita lihat ini model keyboardnya secara detail aja. Ini kalau dilihat dari ininya backlight. Ini backlight ya, itu bisa dilihat dari shortcut. Oke, nah ini ada seperti suaranya pokoknya hampir sama ya rata-rata untuk HP stylenya. Coba kita lihat untuk soundnya, spekernya di atas. Soundnya di atas. Oke, jadi kita tidak takut kotor. Oke, siap. Terus yang ini untuk powernya ada di sini ya. Kalau di Lenovo itu ada di sebelah kanan, ini sebelah kiri ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat untuk sampingnya. Ini ada MMC card ya, ini masuk di sini. Ini ada MMC card. Terus yang selanjutnya lagi kita lihat di sebelah kanannya. Oke, itu bisa dilihat audio, terus ada USB Type-C, terus ada dua flash disk dan 2.0 dan satu HDMI, dan ada ini untuk tempat chargernya ya, ada HDMI. Jadi di sini sayangnya kurang
apa USB-nya. USB-nya kurang 3.0. ini sudah ada atau 3.0 nih. Cuman tidak ada 3, Oh, saja cuman ada 2. Oke. Jadi kalau ada 2 itu kelemahannya jadi mungkin dibikin simple ya. Tapi kalau ada 2 biasanya misalnya teman-teman mau beli modem tambahan biasanya nggak ada di sini ya. Ya. Jadi mengakalinya teman-teman mau cari mouse yang Bluetooth, USB hub atau Bluetooth, pakai Bluetooth. Karena di sini juga sudah terdapat bahannya yang seri baru dan sudah tidak bisa diragukan lagi untuk HP. Biasanya webcamnya jernih. Mati kita simak nanti prosesinya. Ini ada apa untuk camnya. Oke, langsung Dicas dulu, saja dicas dulu. Kita butuh proses ya untuk chargernya. Ditunggu dulu ya teman-teman ya. 5 menit. Tonton video ini jika teman-teman suka dengan produk HP Intel Core 5 Alder Lake ya teman-teman ya. Ini akan bermanfaat sekali. Dan harga referensi yang ada di HP resmi adalah 10 juta lebih ya teman-teman ya. Dan itu tentunya masih naik turun. Jadi buat teman-teman kalau mau cari yang toko yang resmi dan bertanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi produk ini garansi resmi adalah sampai 2 tahun. Jadi 2 tahun ketika kita menyalakan produknya. Oke, ini adalah prosesinya. Kita tunggu. Dan ini adalah hari penuh makna dimana sekarang masih berpesta di bulan puasa ya. Kita katakan pesta karena memang Ramadan itu sangat istimewa. Oke, sekarang kita memulai dari awal ya. Ini kita menghidupkan dari HP 14s Core i5 generasi ke-12 Alder Lake. Nah, ini kita awal memprogram ya teman-teman ya. Nikmati prosesnya. Jadi nanti setelah ini kita akan menguji untuk hasil kinerjanya dari produk HP 14s baik di Cinebench R25 dan R23. R15 R23. Oh kayak R23 R15. terlalu ketuaan nanti. Tapi pada dasarnya sama, mau R15 menurut saya sama. Karena cuman tugasnya kita itu membandingkan ini setara dengan ini loh. Oh, ini setara dengan ini. Jika misalnya ini dikomparkan dengan seri Core i7 versi H dengan high performance prosesor H-nya ini setara dengan Core i7 generasi berapa. Nah, nanti kita akan jawab dari hasil kinerja atau hasil yang kita review ini ya teman-teman ya. Ini adalah Windows 11. Record video ya, ini langsung dari HP 14s Intel Core 5 2012. Ini tidak ada delay ya. Tes 1 2 3 diuji dari 1 meter. Tes 1 2 diuji dari 2 meter. Tes 1 2 3 suara diuji dari 3 meter. Tes 1 2 3 diuji dari 4 meter lebih 5. Di counter Magelang, stasiun lengkap dan basic stop, bagus, murah, berkelas, mantap, salam informasi teknologi. Oke, yang selanjutnya ini foto bisa dilihat hasilnya cukup keren ya. Jadi juga webcamnya keren. Sekarang kita berjalan ke start Windows 11 ya. Kita lihat di situ kita sudah siapkan waktunya ya teman-teman ya. Sampai berapa detik kah? Ini adalah start awal ya, dan kita sudah memprogramnya juga. Itu bisa dilihat. Oh, sampai 14 detik ya. Ini lebih sedikit. Hampir ke 15, 14.81 ya. Itu adalah hasil dari start untuk Windows 11 di
Intel Core i5 generasi ke-12 dibantu oleh SSD yang bagus. Nanti kita lihat untuk hasil kecepatan SSD-nya juga kita sudah siapkan programnya juga di sini. Ya, untuk yang selanjutnya kita akan menguji dulu sebelum nanti kecepatan baca tulis dari hard disk, kita langsung ke Cinebench 15. Ini kita ubah ya di settingan best performer. Jadi kita mau mengetahui prosesor ini sebenarnya setara dengan apa ya, karena juga ini juga merupakan ultra low power, namun ini adalah teknologi yang terbaru ya di Intel Core i5. Dan sekarang sudah hampir ke teknologi ke generasi ke-13. Ini adalah Intel Core i5 generasi ke-12 ya, 12 Alder. Kita lihat untuk hasilnya. Tadi kita mengatakan untuk Cinebench ada 23, kita tiadakan saja, kita langsung ke Cinebench 15 karena kita tujuannya untuk mengetahui, sama aja ya teman-teman ya. Ini nanti ke berapa putaran, kita rencananya akan kita lakukan perputaran sampai ke 3 kali. Apakah ada perubahan atau tidak ya teman-teman. Ini sudah kita tinggikan semua untuk settingannya, aplikasi sudah kita siapkan. Nah, ini adalah produknya teman-teman. Jadi ini diperuntukkan untuk pekerja profesional. Dan bekal VGA ini di Intel Iris ini cukup lumayan bagus ya. Nanti kita lihat hasilnya, dan cocok digunakan untuk desain grafis ya. Bermain di Adobe Illustrator juga cocok di sini. Oke, kita langsung kita lihat, kita start ya untuk awalnya ya. Mulai ya, ini itu bisa dilihat kalau di situ kelihatan 12 ya, core 12 thread untuk i5 Gen 12 ya, 12350. Itu bisa dilihat hasilnya tadi sampai berapa ya, untuk hasilnya nanti sampai berapa kita tunggu sambil dinikmati. Dan laptop ini kalau seandainya disandingkan dengan VGA GTX tentunya akan lebih baik, namun biasanya harganya lebih mahal ya. Biasanya larinya nggak slim seperti ini ya, biasanya ke laptop HP Vectus atau Gaming 15 atau juga Omen ya, yang versi GTX dan RTX. Oke, sudah sampai, itu bisa masuk 713. Lumayan. Ini di Core i5 generasi 12 core 12 thread ya. Dia di 713. Oke, yang selanjutnya kita akan menguji lagi ke render yang kedua kalinya. Apakah mengalami peningkatan ya? Ini di Cinebench R15. Jadi kalau saya lihat di sini ini masih di bawah dari kalau AMD 5300. 5300 yang Ryzen 5 itu kenceng banget ya teman-teman. Yang Ryzen 3 Ryzen 3 yang seri 5000 series itu kenceng banget ya, itu sampai hampir 800 ya teman-teman. Ini masih berimbang dengan Ryzen 3 seri 5000 series ya. Coba kita lihat 5000 series dan 7000 series kayaknya juga masih kenceng 5000 ya. Teman-teman bisa lihat yang 7000 series sudah kita render juga hasil dari kecepatan renderingnya. Oke, yang kedua kita lihat hasilnya apakah ada peningkatan. Oh, yang selanjutnya screenshot masuk. Oh, 700 sekarang menurun ya. Tadi sempat naik ya, 715 kalau nggak salah tadi ya. Yang selanjutnya kita lakukan render yang ketiga, apakah mengalami kenaikan. Jadi ini sudah kita tinggikan semua ya teman-teman. Tuh bisa dilihat. Ini ada 12 core 12 thread. Jadi kalau dalam aplikasi deteksinya untuk Cinebench R15. Jadi ini cocok diperuntukkan untuk teman-teman atau mahasiswa juga profesional ya di bidang multimedia. Biasanya cewek suka yang seperti ini ya, slim tapi harganya juga lumayan. Dan tadi sudah bisa dilihat juga webcamnya sudah istimewa sekali ya. Untuk HP memang sudah tidak dapat diragukan karena laptop HP itu biasanya mengumpulkan dari webcamnya. Oke, performanya yang terakhir kali berapa ya? Sudah selesai, itu bisa dilihat
805. Ternyata ada kenaikan 100 angka ya Cinebench 15 nya di 12 core 12 thread ya, adalah istimewa, bisa naik ya. Jadi ini kalau misalkan disandingkan dengan AMD itu di 7000 series ya, 7000 series dan 5300 ya, ini hampir sama, setara. Namun untuk grafisnya belum kita ketahui. Ini kita lihat di Cinebench 15, kita uji sampai berapakah nilai dari FPS tersebut ya. Ini udah kita sediakan. Setelah tadi merender prosesor, sekarang kita merender dari yang namanya grafis ya. Di sini menggunakan Intel Iris Xe ya teman-teman. Jadi pengembangan terbaru dari Intel VGA. Biasanya pakai, sebelum ini kita memakai UHD, Intel UHD ya. Nah sekarang pakai Intel Iris Xe. Kita lihat, oh itu grafisnya 1,2, 4,5, 3, 9,2% ya pemakaiannya. Bisa dilihat hasilnya. Jadi mantap atau tidak, tonton produk ini ya teman-teman, hasil kinerjanya. Oke, sudah selesai muncul. Nah kita lihat screenshotnya, 65.88 fps. Wah cukup lumayan. Jadi kalau disandingkan dengan MX itu, ini setara dengan Nvidia MX 230. Oke, untuk yang data selanjutnya, sekarang kita masuk ke kecepatan dari storage ya. Ini adalah menggunakan SSD NVMe. Nah itu bisa dilihat hasilnya itu di Crystal Diskmark ya. Kita lihat untuk rate-nya, untuk pertama 2488.73 dan untuk yang kedua rate-nya dia 1807.22 di 2488 sampai 1807.22. dan untuk yang kedua itu bisa dilihat 1415.52 dan untuk yang wordnya adalah 1712.72 dan menurun lagi. Jadi semakin lama semakin menurun ya. Itu di ketiganya, baris tiganya dia di 339.58 dan untuk baris yang keempat dia 42.20. untuk wordnya dia di 284.73 dan 108.46. Jadi ini ada penurunan, namun bisa dibandingkan sendiri ya untuk kecepatan dengan penyimpanan lainnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke game ya kawan-kawan ya. Ini kita uji di Battlefield 3. Ini adalah sekelas PS3, walaupun ini PS jadul, namun cukup lumayan ini kalau untuk hiburan di puasa ini ya teman-teman, hingga bisa mengakibatkan lupa rasa lapar dan dahaga. Coba kita tes ya. Nah ini tadi sebetulnya sudah kita setting di resolusi Full HD, namun ngeblank, jadi kurang cocok. Jadi VGA Intel Iris Xe ini yang generasi ke-12 ini tidak cocok di settingan Full HD Battlefield 3. Nah yang sekarang ini kita kasih ke resolusi yang di bawahnya, yaitu di resolusi HD. Jadi kita turunkan, itu kita lihat kan untuk hasilnya. Coba kita setting. Nah itu ada, bisa dilihat ya, Anda bisa melihat sendiri untuk 720p ya, 1922 itu 820 kali ya, itu bisa lihat 1280 kali 720p dan settingannya low. Nah, coba kita lihat di settingan low dulu apakah dia bisa bagus ya FPS nya. Kita lihat hasilnya. Dan jadi laptop berjenis ini ya, ini bisa dikatakan mungkin medium ya teman-teman ya, namun bagus ini ya serinya. Oke, ternyata low-nya tinggi ya, itu bisa dilihat FPS-nya 100 lebih tadi. Coba pas waktu mainnya itu bisa dilihat untuk hasilnya tetap masih kita setting di low. Itu screenshot-nya tadi sudah kita perlihatkan, itu di 63 66. Wah sepertinya terlalu enteng. Nah ini adalah FPS-nya, hasilnya 60 lebih ya, bisa naik turun. Dan untuk RAM-nya dia kemakan 4,8, nggak sampai 5 GB ya teman-teman. Dan untuk prosesornya dia pemakaiannya cukup sedikit banget, dia di 8%, CPU-nya di 60 derajat Celcius ya, cukup adem. Nah, sekarang malah di 2%, 1%, mungkin ini karena settingan low ya. Aku malah jadi teringat versi yang dulu Korto kuat itu sampai berapa itu, kalau nggak salah 80% ya, cukup tinggi sekali ya untuk ngeload Battlefield 3. Karena memang prosesor semakin lama semakin berkembang ya, semakin lebih baik dan mencari solusi hemat energi, namun performanya kencang ya.
dia di arsitekturnya itu bagaimana supaya prosesor tersebut tidak mudah panas. Itu sekarang malah 0%. Jadi game ini cukup enteng ya. Dan laptop ini sebenarnya peruntukannya itu tidak untuk gaming ya. Dia cocoknya itu ada untuk multimedia. Jadi kayak editing video, ini cocok di sini ya karena grafik. Namun apa salahnya kita mencoba menguji ya. Itu cukup keren ya. Jadi di sini istimewa sekali. Bahkan dia 0% adem ya untuk suhunya. Dia di 50-60 derajat Celcius. Untuk pemakaian tenaganya dia di 0,2%, 3%, itu bisa dilihat. Dan sepertinya ini di 100 lebih sekarang, dan nantinya kita akan setting. Kayaknya saya kurang puas ya kalau menikmati Intel Core 5 generasi ke-12 dengan Intel Iris Xe itu cuman low. Nanti kita akan langsung melonjak dari low langsung ke high ya. Karena kalau ke matte mungkin sama aja, bedanya tipis. Nah, ini nanti kan kita setting ke settingan resolusi tetap sama resolusi HD 720p, namun dia di settingan high performance. Oke. Inilah bukti nyata. Jadi kita habis dapat produknya, kita langsung unboxing, kita bongkar, langsung kita install ya untuk mengetahui dari performa produknya. Kita nggak nambah-nambahin ya teman-teman ya. Ini memang fakta aslinya ya. Jadi kalau mau ditambahkan dengan kipas mesti lebih baik lagi. Dan itu syaratnya ya kalau untuk main gaming. Nah, itu chargernya itu bisa dilihat ya, itu harus tertancap ya teman-teman ya. Dan settingannya juga base performa. Nah, ini BDA-nya itu tetap larinya ke grafis dan multimedia. Jadi kalau untuk gaming coba kita lihat nanti settingan yang lainnya ya. Ini kita tahu di sini adalah di Battlefield ya. Coba kita lihat untuk game lainnya nanti juga masih kita tambahkan untuk game sepak bolanya. Kalau misalnya yang sudah itu Intel UHD itu cocoknya dia hanya di resolusi low saja, di settingan low. Kita nggak tahu yang versi ini apakah masih low atau ada perubahan, ada low, mid dan high ya untuk khususnya di game bola. Namun sebelumnya kita masih menyelesaikan ini dulu misinya. Sekarang kita selesaikan tadi janji kita ya. Sekarang kita rubah dari low, akan kita rubah ke settingan high performa. Itu bisa dilihat, kita lihat screenshotnya ya teman-teman. Itu bisa dilihat untuk grafik kualitasnya adalah high ya. Nanti untuk resolusinya 1280x720p. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, itu bisa dilihat. Sekarang FPS-nya mulai menurun. Tadi sampai 100, sekarang di angka rata-rata 50 lebih ya, dan mendekati 60. Itu 50, 52, 55, 55, 57 fps. Jadi ini adalah nyaman kalau seperti ini, dan grafisnya juga cukup baik ya. Dilihat gambarnya juga halus. Kalau lebih halus lagi teman-teman ngasih ke Full HD, namun ini tidak kita sarankan karena kita sudah mencobanya. Oh, sampai 60, 66, 72 fps. Wah, ternyata istimewa. Dan kita tidak menyarankan ini ke resolusi Full HD. Ini kurang cocok. Wah, tadi sampai ke 80 ya teman-teman, dan RAM-nya sekarang meningkat di 5 lebih. Dan untuk CPU-nya dia kemakan 7% ya. Tadi sempat 0% di low, sekarang naik lagi. Dan untuk suhunya dia masih bertahan di 60% naik turun ya teman-teman. Ini adalah pengujian dari Battlefield 3. Jadi produk ini cukup menarik untuk dimiliki ya. Di samping slim, dia diperuntukkan untuk multimedia. Dia diperuntukkan untuk multimedia, namun dia juga cocok ya digunakan untuk bermain gaming sekelas PS3. Maaf agak berisik ya, karena juga namanya toko, tamu sering datang keluar masuk ya teman-teman ya. Oke. Itu bisa dilihat. Sekarang akan kita selesaikan ya, akan kita perpanjang gamenya ya. Jadi laptop yang sekarang itu cukup keren ya teman-teman ya. Ramping, bezelnya tipis. Wah, pokoknya jos, dan tenaganya juga
dirasa lebih baik ya. Namun di seri prosesor ini yang kita teliti ya, ini kalau disetarakan ya itu setara dengan, mungkin kalau dikomparasikan untuk ngegame bertahannya di 5300 Ryzen 3 masih bagusan itu. Teman-teman wajib nonton ya yang 5300. Jadi Bang milih yang mana ya, itu terserah kalian ya. Karena kalau grafisnya ini real ya, untuk grafisnya ya. Kalau di 5300 itu agak berkurang untuk warnanya. Teman-teman bisa nonton sendiri aja. Kalau ini grafisnya bagus sekali ya. Warnanya merah banget ya. Jadi biru juga biru, kelihatan cerah. Kalau di itu mungkin FPS-nya tinggi karena mungkin grafisnya juga berkurang. Bisa tonton sendiri yang seri 5300 dengan bawaan VGA-nya IGP di situ ya. Ini karena IGP-nya di sini adalah Intel Iris Xe. Jadi kelebihannya di sini warnanya real ya. Atau teman-teman bisa melihat yang 7000 series itu sudah kita koleksi, ada di produk Lenovo. Itu sekarang pindah ke season atau pertempurannya pindah lagi ya. Lokasinya pindah. Ini sekarang kita lihat hasilnya. Misinya beda. Jadi biasanya semakin meningkat misinya itu semakin banyak yang dirender, menurunkan teknologi dari FPS ya, karena banyak yang dirender. Itu sekarang berjalan di 30-an ya, 35 FPS, 34. Kalau tadi bisa dilihat untuk hacknya itu sampai 60 dan bahkan tadi sampai ke 70 80 ya teman-teman. Itu adalah hasilnya. Dan untuk kinerja dari prosesor cuman 3%. Itu masih belum mulai. Ini di 35, dan untuk RAM-nya dia 5,6, ada agak meningkat ya. Jadi karena mungkin ini banyak yang di render juga, sekarang ke 40 fps naik. Jika teman-teman berminat bisa pesen di kita juga ya. Bisa pesen request program juga. Jadi kalau mau memprogram misalkan multimedia, teman-teman hanya tinggal pakai, bisa pesan misalnya mau minta After Effects atau mau minta Premiere Pro atau Vegas. Nah, bisa dimasukkan di seri Windows 11 ini. Dan kalau mau yang terbaru, kita sarankan RAM-nya harus di-upgrade ya. Sekalian aja kalau mau minta yang terbaru, minta tokonya, atau mungkin kalau misal pesan dengan kita bisa kita upgradekan sekalian ya. Ini karena RAM-nya masih di 8 GB, dan ini ada dual channel ya teman-teman. Dan PC RAM ini tadi belum kita bahas, di seri 3200. Di sini wifi-nya menggunakan wifi 6 ya. 3200. Jadi bisa teman-teman tambahkan. Ini modelnya kalau yang ada yang pernah ngevlog ini ada di dual channel ya, 4x2, tapi kita belum membongkarnya ya teman-teman. Tapi yang jelas ini ada dual slot. Oh, sekarang di 44, 43 ya, 45 efeknya naik. Ya pokoknya kalau teman-teman mau bermain game ya disarankan dual channel ya teman-teman ya. Kemarin saya juga pernah menemukan ada kelucuan ya di Ryzen 3 3000 series kalau nggak salah di Asus ya. Itu di HP itu bisa disetting hack ya, low dan medium. Nah sedangkan di Asus itu nggak bisa. Nah itu teman-teman nonton sendiri ya, kenapa Asus tuh nggak bisa ya, yang seri yang padahal yang terbaru yang keluaran 2022 akhir ya atau Desember. Itu tonton sendiri videonya kita ya. Tapi kalau di HP bisa ya, sama-sama dan hampir mirip, warnanya juga hampir mirip, prosesornya juga sama di Ryzen 3 3000 series. Ini sekarang hampir dapat 60 ya, tadi 50 lumayan lah, 53 50 49 8. Yang jelas saya mendukung kalau ini disetting setting dengan high. Jadi kalau low mesti naik lagi ya. Tuh tadi contohnya resolusinya sudah diturunin. Sesekali jangan memaksa sesuatu yang bukan menjadi ukurannya ya. Ini sudah terukur, jadi jangan dipaksa. Kalau mau teman-teman high performa dan resolusinya Full HD, larilah ke GTX. Teman-teman bisa cari dengan HP Vectus ya, atau misalkan atau lagi ngevlog ya Mas, bentar tak selesaikan dulu. Atau misalkan teman-teman pengen apa aja nih
mencari dengan harga yang hampir sama 10 jutaan, teman-teman bisa lari ke MSI, karena di MSI itu di harga 10 jutaan sudah dapat GTX 1650 ya, di Intel Core i5 generasi 10 ya. Secara prosesornya dia angkanya masih di bawahnya ini, namun dia versi H ya, jadi kemungkinan lebih baik. Bisa tonton sendiri aja, kita sudah mengevlog juga untuk MSI ya, di kurang lebih 10 jutaan itu ditonton sendiri. Dan ini untuk HP-nya seperti ini ya teman-teman. Pilihan, jadi hidup itu adalah pilihan. Jadi kalau suka HP ya, yang minimalis, yang simple, yang nggak begitu berat ya ini ya. Terus di berat ini kisaran 1,48 kilo atau enggak sampai 1,5 kilo untuk laptop saja. Itu bisa dilihat aman sekali untuk bermain game sekelas PS3 ya teman-teman. Dan ini aman juga untuk bermain di dunia perdesainan atau multimedia. Jadi profesi masuk, terus kelas pelajar masuk. Oke, inilah adalah hasil nyata dari HP 14S dengan prosesor Intel Core i5 dengan generasi ke-12 Alder Lake 1235U ya. Dan ini adalah RAM-nya 4GB dan VGA Intel Iris Xe dan SSD 512, terus LED-nya adalah FHD 14 in. Miliki segera di unit komputer. Oke, sekarang beralih ke game selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya kita main di permainan game yang berbeda. Ini di permainan sepak bola ya, di game yang agak lama, PS 2017. Itu bisa dilihat untuk settingannya adalah di resolusi 1280x720. Ini maksimal ya, itu tidak ada medium dan high, ini low. Berarti kalau disandingkan dengan kemarin masih sama ya, Intel Iris Xe sama Intel UHD. Di versi Intel ini tidak bisa diubah ya, untuk khususnya di PS 2017. Namun tadi ada perbedaan, kalau di Battlefield itu bisa ya, ada di low, medium dan high ya, sedangkan di PS 2017 tidak bisa. Itu ignore ya, karena VRAM yang disarankan di sini adalah 512, sedangkan yang ada di Intel Iris Xe adalah 128. Tadi kita lihat hasilnya, ini tadi resolusinya adalah maksimal ya teman-teman ya. Dan game ini masih di bawah Battlefield 3. Jadi mesti HP gitu, jelas. Tapi kalau untuk game PES 2019 kita belum mencobanya. Ya memang kita tidak akan mencoba ya, karena sepertinya juga kurang baik ya. Dia lebih tinggi dari Battlefield 3 karena, dan Battlefield 3 itu lebih tinggi dari ini ya, ada kelas-kelasnya sendiri. Dan setelah ini juga nanti kita akan menguji game online. Jadi apakah ini bisa untuk GTA? Menurut saya kalau dilihat seperti ini GTA 5 bisa ya teman-teman ya. Kita nggak menginstal gamenya, namun ini sebagai patokan ya, kalau untuk ngegame sekelas PS3 itu bisa. Itu bisa dilihat warnanya juga cukup lumayan. Dia bertahan stabil di 60 fps dan untuk RAM-nya 5GB. Untuk CPU-nya dia di 3%, 4%. Pokoknya nih seperti ini nggak nge-lag lah. Jadi sebetulnya kalau mau mencoba teman-teman silakan miliki sendiri aja, ditonton FPS-nya bisa diinstal di PES 2019. Namun saya dulu pernah mengukur ya, di seri itu grafisnya tinggi, itu di 930 ya. Kalau ini kalau disetarakan dengan 930 sepertinya tinggi di seri Intel Xe ini. Jadi kemungkinan untuk 2019 bisa. Jadi dilihat FPS-nya ya. Sekiranya kok FPS-nya rendah, jangan dimainkan. Tapi pertama yang harus dilakukan, Anda harus menyeting dengan low dulu ya. Karena juga walaupun ini garansi 2 tahun, kalau tidak kuat eman-eman laptop ya, karena juga nanti menurunkan dari kualitas VGA tersebut. Jadi pergunakanlah laptop ini dengan sebaik-baiknya ya. Kalau bisa untuk kerja, kalau bisa untuk ngegame yang seperlunya. Jadi lebih baik cari sesuatu yang manfaat. Kalau mau cari yang game profesional ya teman-teman, saya sarankan ke seri yang lebih tinggi seperti yang tadi kita bilang di seri Vectus untuk HP-nya ya teman-teman, atau di Gaming 15 atau di
Omen. Dan juga tidak terlalu jauh ya untuk di versi ini dengan Vectusnya ya. Kemarin kita juga menjual di angka 11 jutaan masih bergaransi di Intel Core i7 Gen 11. Wah, itu lumayan yang dapat ya. Itu di VGA RTX dan masih bergaransi lumayan panjang. Itu sudah lari ke Yogyakarta. Padahal di barunya itu di kisaran 19 jutaan ya teman-teman, yang versi 16 atau 17 in ya, itu 16 inan ya. Kalau yang 15,6 sekarang di generasi ke-12 Core i7 itu di kisaran kurang lebih 15 juta. Teman-teman sudah menikmati Core i7 Gen 12 dan RTX gitu. Jadi bisa pesan di kita juga ya untuk laptop-laptopnya. Oke, selanjutnya kita akan coba Valorant. Nah, di screen itu apa yang cecak? Cepet banget tuh FPS sih. Resolusinya 1080. Iya. Pencet mana? Nek cetek ki pencet ora? Bener kok. Ya terus. Stoknya bener. Kartinian angin Pak motor dicincin dengan segini. Yang batangnya sih. Musuhnya gitu lang. Online gue. Online. Kamu juga doa anteng. Bukan training, ini kan aku nanya. Next bot can't see you, but it will hear you. Walk slowly so it doesn't detect your footsteps. Then take it by surprise. Nice job. Let's try out some different guns on these targets. Normally you have to think about which gun to use. Spend your dread zone. For now, go wild. Wes. Kuku Vandal. Take this time and check your settings. Adjust your aim sensitivity. View your keybinds. I want everything to cut through. Oh fuck. Akurasi nelek tenan. Let's test your accuracy. These bots pop with one headshot. Body shots do less damage, leg shots even less. They spawn quickly. See how many you can get before the timer runs out. Beli nyoy. Wis.
Tak menit pujul gini. 10 menit. Apa ya mau kelas menit. Makanya kalah jago. Masa Tenan kelas menit. aku mau kan gua HP. Makanya ren jago tanganmu gerakan gon kempol ring. Aku nyekel setengah jam barang rumah suruh dan diurus kucing ini. Biyen. They make a huge difference in setting up a favorable fight. Kan ngendi tuh, men? Terlihat rampung. Iya rampung. Every agent's abilities are different. See what your boat has with you. Wih. Aiming at you. And there they are. Use your intel to take them out one by one. Up ahead is a device called the Spike. It's how the enemy steals our radionite. Ye, rampung. Sights, defenders don't stop. Practice taking the Spike to the weapons. Dijir. I have the Spike. Wis rampung, Jir. Iki ngeplanting spike. Rampungnya. Kowe rung buka barang nih. Nice. Once the attackers plant the Spike, defend. Galang ra buka barang mah. Basa murah diterima. Take cover in the boathouse behind you and defend that Spike. Wes. Dipegel tenan anjir.